ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, untuk senantiasa tidak kering lisan kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk Allah berikan kita keluangan waktu untuk bisa mencari dan menimba ilmu. Sebab inilah cara mudah untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri suatu jalan, meniti suatu jalan, yang mana di jalan itu dia menimba ilmu, mencari ilmu, apa balasannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia untuk jalan ke surga. Kalau kita pahami secara terbalik hadis ini, maksudnya apa? Artinya ketika ada orang yang tidak mau mencari ilmu, bahkan mungkin tempatnya sangat mudah didapatkan, jalannya juga mudah, kemudian mungkin dekat dengan dia kajian-kajian tersebut, namun ketika dia tidak menghadirinya, bahkan mungkin dia tidak meluangkan waktunya untuk menghadirinya, maka Allah tidak akan memudahkan dia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Alhamdulillah kita di Sumbawa ini banyak tempat-tempat kajian dan juga mudah ditempuh. Namun ketika ada orang yang tidak mau menghadirinya, berarti Allah tidak mudahkan dia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Nabi menjelaskan dalam hadisnya itu man salaka tariqan. Salaka di sini dia benar-benar meniti, dia benar-benar menelusuri, dia mencari di mana ada ilmu, dia betul-betul mencarinya. Kenapa Nabi menggunakan kata-kata salaka? Beda dengan zahaba, beda dengan talaba. Dia salaka, artinya penuh susah payah mencari. Dia berusaha terus mencari di mana tempat ilmu tersebut. Maka apa balasannya? Ketika susah payah, maka Allah akan mudahkan kemudahan. Allah kasih dia kemudahan apa? Zahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu untuk mendapatkan suatu amalan tidak ada jalan lain kecuali dengan berilmu. Karena ketika ada orang yang beramal tanpa ilmu, maka itulah dia berada dalam apa? Kesesatan yang nyata. Ketika ada orang yang mengamalkan ilmu, beribadah tanpa ilmu, itulah yang dikatakan oleh Allah ad-dhalin, orang yang sesat. Nah, jangan sampai kita beramal dengan tanpa ilmu. Mudah-mudahan ini jalan kita untuk dipermudahkan Allah. Dengan mudahnya kita mendapatkan ilmu, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, masih kita membahas kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad, yang sering kita katakan bahwasanya kitab ini disusun oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ditulis ketika beliau sedang safar. Dan antum bayangkan pada saat itu sedang safar, medianya sangat terbatas, alat tulisnya juga terbatas, tintanya juga terbatas, medianya paling terbatas. Kalau sekarang kan kertas kita bisa beli satu rim itu 60.000, betul tidak? Mudah. Alat tulis kita bisa beli, tintanya juga langsung di situ. Dahulu lain penanya, lain tintanya, lain kertasnya, terpisah dan susah untuk mendapatkannya. Untuk penanya saja, bayangkan di daerah padang pasir itu sulit ditemukan yang namanya pohonan, karena tandus, ya enggak? Kayu pun sangat sulit. Paling yang ada itu Pak, bulu-bulunya unggas, adanya bulu onta, itu yang jadi pena penulisnya. Tintanya pun, ya tintanya, kita juga harus tahu bagaimana cara mencampurnya. Kalau kebanyakan air, maka tintanya akan melobor. Ya, kalau tidak ada air, maka akan tidak bisa jalan tinta itu. Jadi harus campuran juga harus tahu campurannya. Kemudian juga medianya di kulit-kulit binatang, dedaunan dan juga yang lainnya sangat sulit. Dan menulis pun beliau mampu menulis ketika beliau sedang safar dengan kondisi seperti ini. Luar biasa. Baik, kita masuk ke pasal yang ke-6 ya. Nah, iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah bil hijrati ila al-habashah wa lamma istadda al-musyrikin ala